Barcelona sedang mencari senjata baru di lini depan, dan nama Karim Adeyemi mulai muncul sebagai salah satu opsi menarik. Tapi pertanyaannya, apakah Barcelona benar-benar membutuhkan Adeyemi, atau ini hanya nama besar lain yang terdengar keren di bursa transfer? Karena kita tahu Barcelona bukan klub yang kekurangan pemain berbakat. Masalahnya bukan mencari pemain yang bisa bermain bagus. Masalah Barcelona adalah mencari pemain yang bisa memberikan sesuatu yang berbeda. Dan kalau ada satu kata untuk menggambarkan Karim Adeyemi, kecepatan. Pemain yang kalau sudah berlari di sisi lapangan, bek lawan kadang bukan mengejar bola lagi, tapi mengejar bayangan. Tapi apakah kecepatan saja cukup untuk bermain di Barcelona? Markilas, mari kita ulas. Karim Adeyemi adalah pemain asal Jerman yang berkembang bersama Borussia Dortmund. Dia dikenal sebagai pemain sayap yang memiliki kombinasi kecepatan luar biasa, kemampuan membawa bola, pergerakan tanpa bola, dan keberanian melakukan duel satu lawan satu. Secara karakter, Adeyemi sebenarnya memiliki profil yang menarik untuk Barcelona. Kenapa? Karena Barcelona era modern membutuhkan pemain yang bisa memberikan ancaman ketika pertandingan berjalan buntu. Kita sering melihat Barca menguasai bola sampai 70%, tapi terkadang kesulitan ketika lawan bertahan sangat dalam. Dan di situ pemain seperti Adeyemi bisa menjadi pembeda, karena dia bukan tipe pemain yang hanya menunggu bola. Dia bisa menyerang ruang kosong, dia bisa membuat bek lawan mundur, dan dia bisa membuka ruang untuk pemain lain. Kalau melihat gaya bermain Barcelona, sebenarnya Adeyemi punya beberapa kecocokan. Barcelona suka pemain yang mampu bermain di area sempit, cepat mengambil keputusan, aktif melakukan pressing, dan Adeyemi punya modal itu. Apalagi jika Barcelona masih berada di bawah filosofi sepak bola Hansi Flick. Flick menyukai sepak bola dengan intensitas tinggi, transisi cepat, menekan lawan setelah kehilangan bola, dan Adeyemi sangat cocok dengan sepak bola seperti itu. Bayangkan situasinya, Barcelona kehilangan bola, Adeyemi langsung melakukan pressing, merebut bola, lalu sprint menyerang ruang kosong. Buat bek lawan, itu bisa menjadi mimpi buruk. Namun, menjadi pemain Barcelona bukan hanya soal cepat, karena banyak pemain cepat yang akhirnya kesulitan di Camp Nou. Masalah utama Adeyemi adalah konsistensi. Kadang dia terlihat seperti pemain kelas dunia, tapi kadang keputusan akhirnya masih membuat fans Dortmund menggaruk kepala. Dribbling bagus, lari cepat, melewati pemain, tapi finishing kadang seperti wifi stadion, kadang kuat, kadang hilang. Barcelona membutuhkan pemain yang bukan hanya membuat highlight, tapi juga menghasilkan angka, gol, dan assist. Karena di klub sebesar Barcelona, satu pertandingan buruk bisa menjadi bahan kritik selama seminggu. Kini Adeyemi sudah datang. Dia bermain di mana? Karena Barcelona sudah memiliki pemain seperti Lamine Yamal di kanan,
pemain lain yang bisa bermain di sayap kiri, dan kebutuhan striker nomor 9 yang masih menjadi perhatian. Adeyemi kemungkinan besar lebih nyaman bermain dari sisi kiri. Dengan kecepatannya, dia bisa melakukan cut inside menuju kotak penalti. Tetapi Barcelona harus pintar mengatur keseimbangan karena masalah Barca beberapa musim terakhir bukan kurang talenta, tapi bagaimana menyusun puzzle yang tepat. Menurut saya, Karim Adeyemi adalah tipe transfer yang memiliki resiko dan potensi besar. Sisi positif, usia masih muda, cepat dan eksplosif, cocok dengan sepak bola intensitas tinggi, bisa menjadi investasi jangka panjang. Tapi di sisi negatif, yang pertama harus membuktikan konsistensi, harus meningkatkan keputusan akhir, dan Barcelona harus mempertimbangkan kebutuhan posisi lain. Jadi, ini bukan transfer seperti membeli pemain yang sudah jadi. Ini lebih seperti Barcelona membeli sebuah senjata dan berharap bisa mengasahnya menjadi lebih tajam. Pada akhirnya, Karim Adeyemi ke Barcelona adalah cerita tentang satu hal. Apakah Barcelona ingin membeli pemain yang sudah sempurna atau pemain yang punya potensi menjadi luar biasa? Karena sejarah Barcelona menunjukkan kadang pemain yang datang bukan sebagai superstar, justru menjadi pemain penting. Tapi di sisi lain, Barcelona juga tidak punya banyak ruang untuk salah transfer karena setiap keputusan di Camp Nou selalu diperhatikan jutaan mata. Sekarang pertanyaannya untuk kalian, apakah transfer ini menguntungkan Barcelona atau menurut kalian harusnya Barcelona membutuhkan striker nomor 9 murni? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Visca Barca, Visca Catalonia. Sampai jumpa.